Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam mata kuliah pengolahan citra pertemuan kelima. Semoga besok bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar hingga akhir bulan Ramadan. Amin. Ya, jangan lupa mengucapkan selamat pagi ya. Semangat. Untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan mengenai perbaikan kualitas citra. Ya, jadi perbaikan kualitas citra atau image enhancement adalah salah satu proses dalam pengolahan citra ya. Perbaikan kualitas citra diperlukan karena sering citra atau foto yang dijadikan objek percobaan memiliki kualitas yang jelek ya. Jadi kita sering mengambil foto menggunakan kamera atau menggunakan drone atau menggunakan HP, hasil yang didapat jelek. Nah, maka kita butuhkan perbaikan kualitas citra. Ya, ini hanya contoh aja. Contoh lainnya, citra mengalami draw ya, noise, gangguan pada saat pengiriman melalui saluran transmisi ya, misalkan melalui bluetooth atau gimana, citranya terlalu gelap atau terang, citranya kurang tajam, kabur dan macam-macam ya. Nah, melewati langkah awal, kualitas citra harus diperbaiki sehingga citra dapat digunakan untuk penggunaan selanjutnya, misalkan untuk aplikasi pengenalan objek dalam citra ya, misalkan pengenalan retina mata atau pengenalan lainnya. Nah, teman saya ada yang mengadakan penelitian ya, dia mengambil foto dari biji beras, kemudian foto dari hasil beras itu fotonya diperbaiki ya, kualitas citranya. Setelah foto biji berasnya diperbaiki, kualitas citranya, hasilnya itu digunakan untuk menentukan kualitas beras ya, kualitas beras yang standar atau yang premium. Nah, seperti itu dari hasil foto yang sudah diperbaiki kualitasnya. Nah, operasi perbaikan citra ada bermacam-macam ya. Perbaikan kontras gelap atau terang, perbaikan tepian objek atau edge enhancement, penajaman ya, sharpening, pemberian warna semu, pseudo coloring, penapisan draw, noise filtering. Nah, itu ya, ada beberapa buah. Nah, ada dua metode yang sering digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas citra. Yang pertama biasanya point processing. Cara ini merupakan cara yang paling mudah ya. Prosesnya dilakukan hanya melibatkan satu pixel aja. Salah satu contohnya adalah histogram. Histogram merupakan diagram yang menunjukkan distribusi kemunculan level keabuan suatu citra. Nah, itu ada beberapa jenis ya yang perbaikannya menggunakan point processing. Yang pertama adalah image negatif. Hasilnya mirip-mirip dengan negatif film yang sering kita dapati pada kamera zaman dahulu. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh image negatif ya. Hasilnya seperti negatif film ya. Nah, hasilnya image negatif itu adalah yang sebelah kanan ya. Nah, ini ada contoh lagi ya. Ada contoh lagi untuk image negatif ya. Nah, yang sebelah kanan adalah image negatif yang diambil oleh SAR ya, badan penanggulangan bencana SAR. Dia ambil citranya dari atas ya, menggunakan drone atau pesawat. Nah, terus diolah menggunakan image negatif ya, biar kelihatan jelas mana yang tempat yang terjadi bencana atau bukan. Nah, ini termasuk penginderaan jarak jauh ya, karena fotonya diambil dari ketinggian berapa ratus meter. Terus selain image negatif ada lainnya ya, contrast stretching, yaitu merubah kontras dari suatu image dengan cara merubah gravel
Piksel-piksel pada citra berfungsi ya, ada fungsinya ya. S sama dengan T dalam kurung R. Nah, ini contoh dari contrast stretching. Hasil dari contrast stretching adalah yang sebelah kanan ya. Nah, itu ada kegunaannya ya. Terus berikutnya setelah contrast stretching adalah image subtraction. Nah, dilakukan jika kita hanya mengambil hanya pada bagian tertentu dari suatu citra. Ya, hal ini diperlukan ya jika kita ingin melakukan sesuatu pada objek atau citra tersebut. Ya, contohnya seperti ini ya. Ya, awalnya gambar sebelah kiri itu ya ada logo dari Universitas Indonesia ya. Ya, setelah dilakukan image subtraction, yang diambil hanya logonya saja ya, tapi backgroundnya tidak ikut ya. Ya, mungkin hal ini ada keperluan dari pengambilan tersebut ya, ada keperluan berikutnya. Contoh image ya, ini adalah contoh image subtraction yang berikutnya. Nah, ini berguna pada kedokteran ya. Ini adalah gambar foto rongsen pada bagian dada. Nah, ini yang sebelah kanan itu image subtraction ya, tapi yang diambil hanya pinggirannya saja. Yang paling kiri adalah yang paling lengkap. Ya, berikutnya ada lagi image averaging. Ya, jadi kita sudah mengambil gambar beberapa kali ya. Ternyata citranya gambarnya sama semua ya. Tapi namun semua citra memiliki noise ya, atau gangguan. Noise satu citra dengan citra lainnya berbeda-beda ya. Cara memperbaikinya adalah melakukan operasi rata-rata terhadap semua citra tersebut ya. Nah, contohnya image averaging seperti ini ya. Jadi kita mengambil foto atau gambar sebanyak 6 kali, tapi gangguan noise-nya berbeda-beda ya antara gambar satu dengan gambar lainnya. Ya, contoh dari image averaging bisa Anda lihat pada link YouTube di bawah ya. Nah, ini lanjutannya ya. Ini yang lanjutannya yang nomor 2 adalah mass processing. Jika pada point processing hanya dilakukan pada operasi terhadap pixel masing-masing pixel, maka pada mass processing dilakukan operasi terhadap suatu jendela ketetanggaan pada citra. Kemudian diterapkan mask terhadap jendela tersebut. Mask sering juga disebut dengan filter ya, mask. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini jadi bentuknya seperti itu ya, histogram. Jadi ada bentuk seperti histogram ini, ukuran 3x3. Nah, jadi ada huruf X di tengah ya, itu dipengaruhi oleh tetangganya ya. Nah, dipengaruhi oleh tetangganya. Jadi kita punya gambar, terus kita ambil dalam bentuk matriks seperti ini ya, 3x3. Nah, itu ya, yang X itu dipengaruhi oleh tetangga sebelahnya. Nah, cara mass processingnya seperti ini ya. Jadi seperti contoh sebelumnya ya, jadi diterapkan pada citra 3x3. Nah, jadi yang dilakukan mesh adalah ukuran 3x3 ya pada suatu citra. Nah, itu disamakan ya. Nah, untuk apa ya, lebih memantapkan, coba Anda cari contoh ya dari penerapan mass processing, image subtraction, dan image averaging. Coba Anda cari-cari ya contoh gambar dan penjelasannya. Jika ada yang kurang jelas mengenai soalnya, silahkan ditanyakan kepada saya langsung ya. Ya,
seperti biasa ya, dikumpulkan lewat email paling lambat Kamis 15 April 2021. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Jangan lupa jika ada yang kurang jelas mengenai materi atau tugasnya, silahkan ditanyakan kepada saya langsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.